Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Fauzan akan membuat video pembelajaran. Sebelumnya, minggu kemarin Pak Fauzan memang sengaja kosongi untuk supaya rehat ya dari tes. Jadi ada jedanya supaya tidak langsung materi lagi atau tugas lagi gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Setelah kemarin ada jumlah sinus dan kosinus yang dasar, ada sin alfa, ada sin, oh ini belum tak anu. Ada sin alfa, alfa plus beta. Terus ada cos alfa plus beta, terus ada tan alfa plus beta. Nah, kemarin kan kita belajar ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang baru, yaitu rumus sudut ganda dan sudut tengahan. Yang pertama dulu, rumus sudut ganda. Yang dimaksud sudut ganda di sini adalah kalau biasanya sudutnya adalah alfa, yang sekarang karena ganda berarti alfanya ada dua, berarti 2 alfa. Itu. Nah, cara mencarinya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Kita bisa pelajari nanti ya di bawah ini. Ya, tak bacakan dulu. Yang dimaksud dengan sudut ganda adalah sudut 2 alfa atau bisa 2 beta, 2 gamma kayak gitu. Tapi untuk apa? Untuk kali ini supaya menyamakan aja ya, kita pakai 2 alfa. Untuk mendapatkan rumus trigonometri sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa diperoleh dari rumus-rumus sebelumnya. Yakni ini yang pertama, kita mencari sudut sin 2 alfa. Sin 2 alfa ini kan terdiri dari, kalau 2 alfa itu kan sama dengan, bisa kita tulis alfa plus alfa. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi yang tadinya beta ini beta diganti alfa. Supaya kalau alfa tambah alfa kan hasilnya 2 alfa. Nah, yang tadinya beta diganti alfa, ya yang belakang ini yang beta diganti alfa juga. Tuh, itu cara menemukannya. Setelah itu, ini berarti sin alfa plus alfa sama dengan sin alfa kali cos alfa plus cos alfa kali sin alfa. Karena perkalian bisa berlaku sifat komutatif, maka ini bisa juga dituliskan sebagai sin alfa kali cos alfa ditambah sin alfa kali cos alfa. Jadi sin kali cos dibolak-balik hasilnya tetap sama. Nah, karena sin alfa sama cos alfanya ada dua, ini sama ini, maka kita bisa tuliskan seperti ini. 2 kali sin alfa cos alfa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sin 2 alfa itu akan sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Tuh. Lanjut, mencari sudut cos 2 alfa. Caranya hampir sama, kita mengganti beta ini dengan alfa ya. Jadi ada cos alfa plus alfa sama dengan cos alfa kali cos alfa plus sin alfa kali sin alfa. Cos kali cos itu bisa jadi cos kuadrat alfa. Ini cos kali cos itu jadi cos kuadrat alfa. Sin kali sin itu jadi sin kuadrat alfa. Nah, ini ada kesalahan menulis rumus ya di sini. Ini harusnya minus. Nah, kalau cos itu kan berlawanan. Kalau cos alfa plus beta berarti sama dengan cos cos min sin sin gitu. Nah, jadi minus. Itulah yang bawah ini benar. Nah, jadi cos 2 alfa itu akan sama dengan cos kuadrat alfa min
sin kuadrat alfa. Ini hampir sama dengan kalau dulu kelas 10 itu ada rumus sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa akan sama dengan 1. Nah, ini sekarang kita dapat rumus baru, yaitu cos 2 alfa akan sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, kalau sin 2 alfa itu rumusnya cuma 1, tapi kalau cos 2 alfa itu juga ada rumus yang lain. Nah, bisa kalian lihat di sini. Cos 2 alfa itu kan sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, ini yang pertama kita temukan ya dari sini ya. Nah, itu bisa diturunkan rumus baru, yaitu dengan mengganti cos kuadrat alfanya diganti dengan 1 min sin kuadrat alfa. Dari mana ini Pak Fauzan? Ini itu dapatnya dari sini. Nah, dari sini. Ini kan kalau kita mencari sin kuadrat alfa kan sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Kalau kita mencari cos kuadrat alfa berarti 1 min sin kuadrat alfa. Jadi berarti penurunan dari rumus ini. Nah, maka didapat cos kuadrat alfa ini, cos kuadrat alfa akan sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Ini ya. Akan sama dengan 1 min kuadrat. Nah, ini diubah. Maka diperoleh 1 min sin kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, min sin kuadrat alfanya ada 2, berarti kita bisa menuliskan 1 min 2 kali sin kuadrat alfa. Berarti ini ada rumus cos yang lain, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kemudian turunan rumus cos yang lain, cos 2 alfa yang lain adalah sama, masih pakai yang cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa ini ya, yang tadi di awal ini. Nah, tapi sekarang yang diganti adalah yang sin. Kalau yang tadi yang diganti cos, ini yang cos. Sekarang yang diganti adalah yang sin. Sinnya diganti apa? Kita bisa dilihat di sini. Sinnya sin kuadrat alfa diganti 1 min cos kuadrat alfa. Nah, terus kita masukkan di sini. Yang sama adalah cos kuadrat alfa, ini min kali min hasilnya plus ya. Berarti ini kalau ada tambahnya jadi cos kuadrat alfa min 1 plus cos kuadrat alfa. Nah, jadi cos kuadrat alfanya ada 2. Karena ada 2 berarti kita bisa tuliskan 2 kali cos kuadrat alfa min 1. Nah, ini turunan rumus cos yang lain. Nah, berarti kalau cos ada 3 turunan rumus ya. Ada 3 turunan rumus cos 2 alfa. Yang pertama adalah cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Yang kedua cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Yang ketiga cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, kalau Pak Fauzan menghafal itu biasanya yang pertama aja ini. Yang pertama ini kan menemukan rumusnya, kan kita bisa menemukan rumusnya. Ini jadi cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, untuk yang kedua sama yang ketiga ini yang punyanya cos ini, itu kalau satunya di depan berarti belakangnya min 2 sin kuadrat alfa. Tapi kalau satunya di belakang berarti depannya 2 cos kuadrat alfa. Itu ya. Sin sudah, cos sudah, sekarang kita lanjut ke tangen 2 alfa. Cara menemukan tangen 2 alfa sama persis, betanya ini diganti alfa juga. Karena rumus tan alfa plus beta itu adalah tan alfa plus beta per 1 min tan alfa kali tan beta.
Maka kalau betanya diganti alfa itu akan jadi ini ya. Tan alfa plus tan alfa per 1 min tan alfa kali tan alfa. Ini bisa disederhanakan, yang atas juga bisa disederhanakan. Tan alfa plus tan alfa jadi 2 tan alfa. Kemudian tan alfa kali tan alfa jadi tan kuadrat alfa. Jadi kita dapat rumus tan 2 alfa akan sama dengan ini. 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Untuk lebih jelasnya kita pelajari contoh soal berikut ini. Ini contoh soalnya. Tentukan nilai dari 4 kali cos kuadrat 67,5 derajat min 4 sin kuadrat kali 67,5 derajat plus 6 akar 2. Wah, lihatnya aja, derajatnya koma-koma itu. Nah, kita coba cek di pembahasan ya. Dengan rumus yang sudah ada ini, yang ada di sini ya, rumus yang sudah ada ini, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal 1A. Nah, kita lihat pembahasannya. 4 cos kuadrat 67,5 derajat min 4 sin kuadrat 67,5 derajat plus 6 akar 2. Kita bisa keluarkan angka 4-nya ya. Ini angka 4-nya kita keluarkan. Hasilnya jadi 4 kali cos kuadrat 67,5 min sin kuadrat 67,5. Nah, ini itu kalau dituliskan, kalau misalkan misal alfanya itu 67,5, berarti ini kalau dituliskan kan jadi cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, rumus apa itu? Ini adalah rumus cos 2 alfa. Nah, kita berarti pakai rumus ini. Nah, makanya yang bawah ini itu cos kuadrat 67,5 derajat min sin kuadrat 67,5 derajat. Karena memenuhi rumus cos 2 alfa, maka diganti jadi cos, ini cos 2 alfanya adalah 67,5 plus 6 akar 2. 4 kali cos 135 derajat plus 6 akar 2. Cos 135 derajat itu berarti berada di kuadran berapa? 2. Kuadran 2-nya itu cosnya adalah negatif. Negatif cos 135 itu 180 dikurangi berapa? 45 derajat. Berarti nanti hasilnya min cos 45 derajat atau min setengah akar 2. Ini berarti benar ya, setengah akar 2 plus 6 akar 2. Nah, ini bisa dicoret, masih 2 kali min 1 min 2 akar 2 plus 6 akar 2. Ini karena sama-sama akar 2 berarti bisa disederhanakan. Min 2 plus 6 adalah 4. Berarti hasilnya adalah min 4 akar 2. Dan langsung ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua di sini ada 12 akar 3 cos kuadrat 15 derajat min 6 akar 3. Nah, ini kan ada 12 akar 3, ada 6 akar 3, bisa disederhanakan. 6 akar 3-nya dikeluarkan. Ya, ini tinggal 2 karena ini kan 12 bagi 6, ini masih sisa 2. Berarti ini akan jadi bentuk 2 cos kuadrat alfa. Kita anggap alfanya sama dengan 15 ya. Berarti ini akan jadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Ini juga artinya adalah rumus cos 2 alfa. Nah, maka yang bawah tertulis nih, cos 2 alfanya 15 loh. Cos 2 alfa. 6 akar 3 cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Ini kita bisa coret. Ini 3 akar 3 kali akar 3 ketemunya 3 kali 3 ketemunya 9. Nah, gampang toh? Nah, lanjut ke contoh soal nomor 2. Nomor 2 ini agak beda.
Yang pertama yang beda adalah di sini ada tan alfa, terus bentuk soalnya juga beda ya. Jika tan alfa sama dengan setengah akar 3 dan alfa sudut lancip, maka tentukanlah nilai sin 2 alfa. Nah, tadi kita sudah di sini sudah cos 1A 1B sudah cos 2 alfa. Sekarang yang kita cari adalah sin 2 alfa. Di sini sudah ada gambar, ini alfanya ya. Sudutnya ada di sini, akar 3. Ini oh, ini pembahasannya ya. Nah, kalau setengah akar 3 ini kalau Pak Fauzan gini. Biasanya ya, tan sama dengan setengah akar 3. Itu kan sama dengan akar 3 per 2. Akar 3 per 2 itu adalah kalau rumus apa? Demi sami desa ya, demi sami desa berarti nek tan itu adalah desa depan per samping. Nah, kita bisa cek di gambar ini. Depannya adalah akar 3, sampingnya adalah 2. Berarti ini benar, tannya adalah 3 per 2. Untuk mencari sisi miringnya, kita punya apa namanya akar 7. Setelah dicari menggunakan rumus Pitagoras ini ya. 2 kuadrat plus akar 3 kuadrat sama dengan 7. Berarti AC adalah akar 7. Gitu. Sehingga bisa kita peroleh ya. Kalau tan alfanya adalah setengah akar 3, maka sin alfanya adalah, ini sudah dirasionalkan ya, akar 21 per 7, terus cos alfanya adalah 2 akar 7 per 7. Nanti bisa dicari sendiri. Nah, kita akan mencari sin 2 alfa. Sin 2 alfa, maka kita harus sudah punya rumus dasarnya ya. Ini rumus dasar sin 2 alfa adalah 2 kali sin alfa cos alfa. Nah, ini sin alfanya adalah akar 21 per 7 cos sin alfanya bener, cos betanya adalah 2 akar 7 per 7. Ini salah ini ya, bukan cos beta ini ya. Alfa. Nah, rumusnya kan 2 sin alfa cos alfa. Salah ketik. Nah, setelah itu kita selesaikan. Ini maksudnya adalah kali ya. Bukan variabel X, tapi ini adalah kali. Nah, itu 2 kali 2, 4. Terus akar 21 kali akar 7 hasilnya. 21 kali 7 berapa toh? 21 kali 7 hasilnya adalah 74. Ya, 147 ya. Akar 147 4 ini per ini 7 kali 7 adalah 49. Nah, nanti terus disederhanakan, intinya langsung ketemu ini 4 per 7 akar 3 gitu ya. Kalau mau dihitung ya, kita hitung bagi 3 coba ya, bagi 3. 4, 12. Ini masih 27. 3 kali berapa? 9. Nah, berarti kan ini hasilnya itu adalah 4 kali 7 akar 3 per 49. Coret habis, ini masih 7. Nah, hasilnya benar itu ya, 4 per 7 akar 3. Tuh. Sudah, contoh soal ketiga hampir sama ya, cuma di sini bedanya ada ini. Kalau tadi sudut lancip, sekarang ini ada ini. Ini 90 sampai 180 berarti artinya dia berada di kuadran 2. Itu. Kuadran 2 cos alfa sama dengan. Nah, kalau Pak Fauzan kalau di kuadran 2 biasanya gambarnya gini. Biar kelihatan. Biar kayak apa namanya? Diagram Kartesius asli. Ini Y, ini X ya. Terus ini alfa. Nah, cos alfa sama dengan, nah ini kan kita bisa lihat kalau di kuadran 2 berarti X-nya yang negatif. X-nya yang negatif. Di sini maksud X-nya itu adalah samping. Samping miring. Berarti kalau cos itu kan sama dengan samping per miring. Nah, karena X
samping itu X, ya, miring itu R. Berarti kalau yang negatif itu X, berarti kita bisa simpulkan bahwa di sini adalah X-nya adalah negatif 1 per R-nya adalah akar 3. Berarti kita bisa tuliskan di sini negatif 1, ini R-nya akar 3. Tinggal kita cari di sini Y-nya belum tahu. Nah, kita bisa lihat di sini sudah dikerjakan hasilnya akar 2. Akar 2-nya positif atau negatif? Positif, karena ini kan arahnya ke atas. Y-nya kan di sini. Sini akar 2. Nah, positif. Tuh. Sudah dapat ketemu semua. Cos alfa sama dengan min 1 per akar 3. Tan alfa sama dengan, nah ini pakai desa ya. Desa depannya adalah akar 2, sampingnya adalah min 1. Berarti min akar 2. Nah, disuruh mencari tan 2 alfa. Masukkan rumus saja. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per, nah, tan alfanya kan udah ketemu nih. Min akar 2 kita masukkan ke sini. Masukkan. Min akar 2, terus ini hasilnya 2 akar 2 gitu. Nah, nomor 4 pembuktian, kalian lihat sendiri aja nanti ya pembuktiannya, karena pembuktian itu Pak Fauzan masa daring ini tak hindari, kita cari yang dasar-dasarnya dulu aja gitu. Sekarang lanjut nomor 5. Nomor 5 hampir sama, yang beda cuma ada di sini. Nah, kita perlu berimajinasi untuk yang di sini ya. Kita lihat jawaban imajinasinya ada di sini. Nah, 2 cos kuadrat alfa sama dengan 1 plus sin kuadrat 2 alfa. Ini adalah dua-duanya sama. Yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini itu adalah hampir sama kayak rumus cos, tapi nggak jadi ya. Coba kita bisa jadikan rumus cos setelah satunya ini dipindah ruas ke kiri. Jadi ini 2 cos kuadrat alfa min 1. Jadinya adalah cos kuadrat alfa sama dengan 2 kali sin kuadrat alfa. Setelah itu ini dipindah-pindah. Kalau Pak Fauzan sukanya pindahnya gini. Jadi ini kan kita pindah duanya ke ruas kiri. Berarti ini jadi, terus kita pindah cosnya ke ruas kanan. Berarti ini jadi, maaf, ini jadi 1,5. Nah, kalau Pak Fauzan nulisnya gini, sama aja sih sebenarnya. Per cos 2 alfa sama dengan setengah. Sin per cos itu tan, berarti tan 2 alfa adalah setengah. Sedangkan kita mencari tan 4 alfa. Nah, jangan kaget ya. Caranya adalah ya gampang aja. Kalau tan 4 alfa itu kan sama dengan tan 2 kali, maaf ini hapus dulu. Ini tan 2 kali 2 alfa gitu aja. Nah, terus kita masukkan ke rumus. Oh, ini sudah ditulis gitu ternyata. 2 kali 2 tan 2 alfa dan seterusnya, terus masukin setengahnya, masukin ke sini, terus nanti ketemu hasilnya 4/3. Terus nah, itu adalah sudut ganda. Sekarang kita belajar sudut tengahan. Sudut tengahan itu seperti apa? Maksudnya sudut tengahan itu, kalau tadi sudut ganda adalah 2 alfa, kalau sudut tengahan itu adalah setengah alfa gitu. Untuk mendapatkan rumus trigonometri bentuk sin alfa cos setengah alfa tan setengah alfa diperoleh rumus sebelumnya, diperoleh dari rumus sebelumnya gitu ya. Kita sudah punya rumus cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa, maka kalau cos alfa ini, maka yang diganti adalah yang di depan alfa ini. Coba kalian perhatikan, kalau cosnya 2 alfa, sinnya jadi alfa, ya kan? Nanti kalau sini adalah 2 alfa, 2 kalinya, sini adalah setengahnya, ya. Ini setengahnya. Berarti kalau cuman kita punya cos alfa, berarti ini adalah setengah
alfa gitu perbedaannya. Ya, kalau sini 2 alfanya jadi alfa, kalau alfa berarti jadi separuhnya, yaitu setengah alfa. Nah, ini kita dapat rumus ini, tapi harus disederhanakan. Ini kan yang kita cari adalah sin setengah alfa. Ya, pertama berarti kita masukkan di sini. Sin setengah alfa ini sama dengan, nah ini kan dari sini ya. Ini dibalik, ruasnya dibalik, yang dua sinnya pindah ke sana, cosnya pindah ke sini. Balik 1 min cos alfa, terus ini 2 sin. Ini gimana caranya supaya jadi sin setengah alfa? Yang pertama duanya pindah ke sini. Ini harusnya gini dulu. Sin 2 kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per berapa? 2, karena duanya pindah sini ya. Terus karena ini kuadrat, berarti harus kita akarkan supaya jadi sin setengah alfa. Nah, ini sudah diakarkan. Jangan lupa nih diakar mesti hasilnya plus minus ya. Berarti ini kita dapat di sini rumus sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Itu untuk sin setengah alfa. Lanjut, kita mencari cos setengah alfanya pakai rumus cos juga, tapi yang satu ya, yang ada 2 cos kuadrat alfa. Sekali lagi, 2 alfa ini akan nanti menghasilkan alfa. Berarti kalau kita punya alfa saja, berarti ini juga separuhnya. Nah, setelah itu ini dibalik sama kayak tadi, sama persis caranya ya. Maka kita akan dapatkan cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa. Tuh, kalau tadi sin itu 1 min cos alfa, kalau cos 1 plus cos alfa. Tuh. Menemukan rumus tan ya sin alfa per cos alfa yang sudah ditemukan tadi ya. Itu tinggal masukkan rumusnya. Ini tadi rumus yang keberapa ya? 6. Ini terus rumus yang ke-7. Terus disederhanakan, akhirnya jadi seperti ini. Tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Dan ini dari rumus 8 dapat dikembangkan rumus tan setengah alfa itu bisa jadi 1 min cos alfa per sin alfa. Atau tan setengah alfa itu bisa jadi sin alfa per 1 plus cos alfa. Gitu. Cara ngapalinnya gimana Pak Fauzan? Nah, kalau yang atasnya adalah 1 min cos alfa. Sebenarnya patokannya ada di sini nih. Lah ini. Ini. Ini tinggal kalau kita mau menghilangkan akarnya, berarti bawahnya tinggal tambahi sin. Nah, kalau kita mau pakai yang atas ya. Kalau kita mau pakai yang bawah, berarti kita tinggal nulis sin alfa per 1 plus. Nah, gitu. Akarnya hilang terus diganti sin. Akarnya hilang diganti sin seperti itu. Itu untuk mempermudah hafalan aja. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Ya, tentukan nilai dari cos 112,5. Nah, ini kita pakai rumus cos ya. Kita masukkan rumus cos. Kita cek dulu rumus cosnya. Plus minus ya. Rumus cosnya adalah nih. Plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Nah, terus dimasukkan ke sini. Plus minus. Nah, ini kenapa minus aja? Karena 225 itu kalau di kuadran 3 hasilnya minus ya. Kalau di kuadran 3 hasilnya minus cos 180 min 45 plus 45 atau sama dengan min cos 45 itu. Makanya ini jadi min toh, jadi min 45 nya setengah akar 2 gitu. Terus dimasukkan, selesaikan hasilnya seperti ini.
Tuh, sekarang yang kedua kita pakai tan 2,5 artinya adalah tan setengah 45 derajat. Kita masukkan ke rumusnya, ini rumus yang nggak pakai akar ya, 1 min cos 45 derajat per sin 45 derajat. Nah, ini masukkan hasilnya akar 2 min 1. Tuh. Lanjut, soal nomor 7 itu hampir sama jadinya kayak yang tadi ya. Tentukan setengah alfa, bisa kalian lihat cek sendiri. Terus, nah ini ada dari yang di atas dapat disimpulkan rumus trigonometri untuk sudut yang lain. Nah, misalkan kalian mau mencari sin 3 alfa. Sin 3 alfa adalah sin, kalau tadi kan ada sin 4 alfa. Sin 4 alfa kan bisa jadi sin 2 alfa plus 2 alfa. Nah, kalian nanti masukkan turunkan di rumus yang sin itu kan sin cos plus cosin. Nah, tinggal yang alfanya diganti 2 alfa semua. Alfa sama betanya. Seperti itu. Nah, sekarang ini ada sin 3 alfa. Sin 3 alfa berarti kita bisa ganti dengan 2 alfa plus alfa. Ya udah masukkan aja. Kalau sin itu rumusnya adalah sin cos cosin ya toh, dimasukkan alfanya. Sin 2 alfanya itu ini bisa ini diganti 2 sin alfa cos alfa. Yang cos 2 alfanya itu diganti ini min 1 min 2 sin kuadrat alfa kali sin alfa. Terus sampai sederhana ketemu seperti ini. Yang cos juga ini seperti ini. Terus ketemu seperti ini. Nah, selain dua rumus di atas, dengan cara yang sama juga dapat diturunkan rumus-rumus yang lain. Seperti itu. Materinya kita lanjut ke coba mengerjakan soal ya. Ya, Pak Fauzan punya soal di sini. Ini tak dulu kita mau ngerjain di Jamboard ya. Oh, kok jadi kecil ya? Wah, besarin aja. Kita lihat soalnya dulu. Mana tadi? Oh, ini. Nah, nilai dari 12 sin 22,5 kuadrat kali cos 22,5 kuadrat. Nah, ini bisa kita tulis nilai dari mana tadi? 12 sin 22,5 derajat kali cos 22,5 derajat. Tak cek lagi soalnya udah bener belum? Ya, udah bener. Nah, kalau kita misalkan di sini adalah alfa ya, berarti kita punya bentuk yaitu 12 kali sin alfa cos alfa. Nah, dari sini itu kita cek dulu ya. Dari sini itu kita bisa lihat rumus sin ya. Ini kan kalau rumus sin kan adalah 2 sin alfa cos alfa. Berarti kita bisa teruskan ini menjadi 6-nya keluar. Terus ini jadi 2 sin 22,5 kali cos 22,5. Nah, seperti ini. Terus ini sama dengan 6 kali 2 sin alfa cos alfa itu akan sama dengan apa? Ya, betul. Akan sama dengan sin 2 alfa. Berarti ini 2 kali sin 2 alfanya adalah 22,5. Tuh. Berarti ini 6 kali 2 kali sin berapa? 45. Sin 45 berapa? Sin 45 adalah ini udah nggak ada 2 nih. Oh, salah tulis Pak Fauzan. Nah, ini tinggal sin 45. Sin 45 setengah akar 2 coret. Masih 3 ya. Hasilnya adalah 3 akar 2. Coba kita cek di pilihan jawabannya. Kita cek di sini ada nggak? Oh, ada ini jawaban. Mana? Jawabannya ini. Nah,
Nah, lanjut. Soal kedua, 6 min 12 sin kuadrat pi per 12. Tak tulis sini ya. 2, 6 kali apa tadi soalnya? Min 12 sin kuadrat min 12 sin kuadrat pi per 12 pi per 12. Nah, kita coba ini bentuk apa ya, Pak Fauzan juga baru tahu. Untuk mempermudah kita akan mengganti pi per 12-nya menjadi sudut. Kita coba ganti jadi sudut. Caranya adalah berarti ini adalah 1/12 dikalikan 180. Kita coret, ini masih berapa? Berapa tahu 15 ya? Coba 15 kali 12 itu 180 toh? Coba lupa Pak Fauzan. 351 ya betul. Berarti ini masih sisa 15. Berarti ini adalah 15 derajat ya. Kalau kita tuliskan berarti 6 kurangi 12 kali sin kuadrat 15 derajat. Nah, terus kita di sini lihatnya rumus apa ya ini ya? Nah, kalau Pak Fauzan lihatnya di sini adalah rumus cos. Kenapa bisa seperti itu? Ini akan jadi 1 min 2 sin kuadrat alfa. Coba kita cek ya. Atau apakah itu rumus cos? Enggak, Pak Fauzan lupa kita cek di rumus cosnya. Rumus cos, mana tahu rumus cos? Rumus cos ada di atas sini. Nah, ini. 1 min 2 sin kuadrat alfa adalah sama dengan cos kuadrat alfa. Benar ya? Nah, pindah sini. Ini sama dengan cos, jadi rumus cos ya. Jadi cos 2 alfa. Nah, caranya gimana? Kita lanjutkan nih. 6-nya tak keluarin. 6 kali 1 min 2 sin kuadrat 15 derajat. Terus ini tak ganti cos, berarti 6 kali cos 2, alfanya 15, berarti 2 kali 15. Dan 6 kali cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Coret 3, hasilnya adalah 3 akar 3. Kita lihat di pilihan jawabannya. Ada enggak 3 akar 3? Oh, ada ini. 3 akar 3. Lanjut. Nomor 3. 4 min 8 cos kuadrat. Oh, ini sama ya. 4 min sama kayak atasnya. Cuman yang ini jadi cos kuadrat. Oh, tapi seperti apa ya? Kita coba. Pak Fauzan penasaran, kita coba kerjakan. 4 min 8 cos kuadrat 3pi per 8. Coba. 4 min 8 cos kuadrat 3pi per 8. Udah benar belum soalnya? 3pi per 8. Betul ya, kita kerjakan ya. Coba ini caranya gimana ya? Kalau kita keluarkan 4-nya, berarti tinggal 4 kali 1 min 2 cos kuadrat. Nah, ini alfanya masih dalam bentuk tak ganti jadi derajat ya. Coret bagi 2 itu 4, bagi 2 itu 9. Masih bisa dibagi ya? Bisa. 90 bagi 2, 90 bagi 2 itu 45 ya. Nek bagi 4 berarti 22,5. 22,5 kali 3, 45 tambah 22,5, hasilnya adalah
67,5. Berarti sini adalah 67,5 derajat. Nah, bentuknya seperti ini. Ini rumus apa ini? 1 min 2 cos. Rumus cos ya. Kalau tadi rumus sin apa? Apa rumus cos yang satu apa? Ini 1 min 2 sin. Oh, 1 min 2 sin. Harusnya ini cosnya ada di depan ya. Oh, ini kok tapi ini 1 min 2 cos. Wah, pakai rumus apa ya? Kita cek di rumusnya. Kalau rumusnya sin, ini rumus cos 2 kali cos kuadrat min 1. Nah, kita coba ya. Kita modifikasi rumusnya. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Kalau kita kalikan dengan negatif, berarti ini min cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 cos kuadrat alfa. Oh, ini jadi bentuknya jadi gini. Nah, ini sudah sama ya. Sudah sama, berarti ini tak tulis 4 kali min. Nah, cos 2 alfanya adalah 67,5 gini. Di 4 kali 67,5 kali 2 berapa? Ini kali 2 90 tambah 45 135 min cos 135. Cos 135 itu di kuadran. Cos 135 itu di kuadran 2. Kuadran 2 itu berarti sin negatif, berarti jadi min cos 135 itu 180 min 45, berarti min cos 45. Ini 4 kali menjadi positif ya. Cos 45 adalah setengah akar 2, coret hasilnya 2 akar 2. Kita cek di pilihan jawaban. 2 akar 2 ada ini. Nah, ini nomor 4 ini rumus tan nih. Rumus tan dimasukkan aja. Ini alfanya adalah 112,5. Ini rumus tan kan berarti jadi ini tan 2 alfanya 112,5. Berarti sama dengan tan 2 kali kok 2 lagi. 225 derajat. 225 derajat di kuadran 3. Berarti 180 plus 45. Berarti alsin tan. Oh, berarti tetap positif ya. Tan 45. Hasilnya adalah tan 45 berapa? 1. Ya, lihat jawabannya adalah 1. Ini ada. Satu lagi ya. Satu lagi soalnya. Jika sin A sepertiga dan A sudut lancip, maka nilai cos 2A. Jika sin A sama dengan sepertiga, kemudian A sudut lancip, maka yang dicari adalah cos 2A. Maka cos 2A-nya berapa? Nah, caranya adalah kita harus cari cos 2A itu butuh apa toh? Nah, cos 2A itu bisa diubah jadi cos 2A itu bisa sama dengan 1 min sin kuadrat dapat 2 sin kuadrat alfa. Nah, gini. Sin A ya. Nah, tinggal kita masukkan aja berarti ini. Kan sin A-nya sudah ketemu.
Nah, berarti 1 min 2. Sin A-nya sepertiga, berarti ini sepertiga kuadrat. 1 min 2 kali 1/9. Jadi 1 min 2 per 9. Hasilnya adalah berapa? 7/9. Kita cek di pilihan jawabannya. 7/9 lah, ini udah ketemu. Nah, gitu. Ada yang gampang ternyata ya. Nah, ini ada beberapa soal lagi yang lainnya. Silahkan kalian pelajari contoh soal yang lain ya. Ini sudah cukup, ada 5 contoh soal yang Pak Fauzan kerjakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan boleh ditanyakan. Itu saja dari Pak Fauzan hari ini, cukup materi saja ya. Pak Fauzan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.